Setelah sempat menuai polemik rumah untuk Gala Sky, putra sematawayang almarhumah Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah akhirnya telah resmi dilunasi. Dan kini, kediaman seharga lebih dari 2 miliar rupiah itu tengah dalam proses renovasi yang juga menelan biaya cukup fantastis. Meski bukan perbaikan total, tapi ada beberapa bagian yang memang perlu ditambah serta diperbaiki. Lantas seperti apa curahan hati Haji Faisal atas perkembangan terkini renovasi rumah untuk Gala Sky? Benarkah nantinya semua hal tersebut menghabiskan biaya lebih dari 300 juta rupiah? Di tengah renovasi rumah untuk sang cucu, seperti apa keteguhan hati seorang Haji Faisal menolak tes DNA yang merupakan keinginan dari Dodi Sudrajat? Benarkah ia bersikeras tidak mau melakukannya lantaran merasa khawatir berdampak negatif bagi Gala? Di saat kedua keluarganya masih terus berpolemik, seperti apa ceria dan aktifnya perkembangan Gala Sky yang kini semakin lengket dengan omanya? Bagaimana pula perkembangan Gala yang semakin pintar, di antaranya mengenal berbagai macam huruf dan juga jenis binatang. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perjuangan demi perjuangan terus dilakukan oleh Haji Faisal, ayahanda almarhum Bibi Andriansyah, untuk membahagiakan cucu tercintanya Gala Sky. Setelah menuai polemik hingga akhirnya lunas terbayarkan, rumah untuk Gala pun tengah menjalani proses renovasi. Ditemui secara langsung oleh tim Intens Investigasi, Haji Faisal pun membagikan perkembangan terkait renovasi rumah tersebut. Menurutnya, untuk renovasi yang membutuhkan waktu 2 bulan itu, masih terdapat sejumlah hal yang harus diperbaiki. Lantas meliputi bagian rumah mana saja, renovasi tersebut telah dikerjakan hingga saat ini. Dan benarkah secara keseluruhan, renovasi rumah Gala akan menghabiskan dana lebih dari 300 juta rupiah? Pelunasannya baru kemarin, kan dulu udah saya bayar uangnya, dulu udah bayar 475 juta, sisa 2M. Kemarin saya bayar 2M, jadi udah lunas. Tambah lagi pengeluarannya buat pajak, buat biaya notaris, balik nama, itu sekitar 142.500.000 di luar negeri. Uang yang saya ambil dari sampai hari ini, mudah-mudahan masih ada tambahnya. Renovasi itu tidak bisa saya pastikan. Tidak bisa saya pastikan, maksudnya mungkin 300-an lebih habis. Lebih kali, mungkin bisa lebih 300 itu. Soalnya kan mau bikin tempat tidur, mau bikin almari, baru mulai 30%. Estimasinya kemarin sebulan, tapi itu yang kasarnya sebulan, dan halusnya sebulan. Pasang lemari, mau pasang AC, mau pasang banyak, kemarin banyak juga sih. Buat yang layak di tempat. Iya, sekitar 2 bulan. Bukan renovasi aja, maksudnya kayak kemarin ada bayar lebihan. Terus kemarin beres-beres, itu 100 juta lebih sudah dikeluarkan. Maksud saya, kalau dibilang belum sih, enggak. Bu Anggi sudah banyak banget memberikan gitu. Dan itu jatuhnya untuk masa depan Gala juga. Walaupun
bukannya mempersiapkan seperti pendidikan, karena pendidikan juga sudah ada di dalam uang donasi ya. Nah, Bu Anggi melihat apa yang saat ini Bu Anggi bisa bantu, Bu Anggi backup semua hampir rata-rata. Ya, Gala kan anak yatim piatu. Di dalam agama kita juga kan kita harus merawat anak yatim piatu. Kebetulan itu kan jatuhnya ke Gala, dan kisah Gala menjadi anak yatim piatu itu kan cukup tragis gitu loh. Dalam waktu yang bersamaan kehilangan papa mamahnya gitu. Itu aja, jadi itulah yang membuat saya jatuh sayang, jatuh cinta sama Gala. Seperti halnya keinginan banyak orang, Haji Faisal pun berharap rumah untuk Gala dapat terrealisasikan sebaik mungkin. Karena kediaman itulah yang akan menjadi tempat Gala tumbuh dan berkembang hingga kelak mencapai usia matang untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Tak heran jika di tengah kesibukannya, ia pun masih menyempatkan diri untuk mengontrol proses pengerjaan renovasinya. Lantas, seperti apakah desain untuk hasil renovasi rumah Gala tersebut? Benarkah Haji Faisal beserta keluarga akan mengusung konsep minimalis untuk rumah baru sang cucu tercinta? Kalau soal desainnya itu mufakat dengan teman-teman dekatnya saja sih. Saya tidak terlalu dicari-cari banget sih. Pokoknya berpatokkan kepada rumah yang lama juga sih. Kadang-kadang mufakat di tempat aja. Ini gimana baiknya? Begini. Apa minimalis? Plural, apa nama istilah satu lagi itu? Ya kayak biasa aja lah. Gini oke itu aja. Jadi tidak terlalu terfokus ke suatu model sih. Saya berterima kasih pada mereka, para pengusaha-pengusaha yang telah mendukung adik-adik saya, anak-anak saya, yang telah peduli kepada cucu saya, kepada kami sendiri. Kadang dia WA ke saya dan dia telepon ke saya, hanya menanyakan keadaan saya. Orang-orang sesibuk itu, dia WA ke saya menanyakan bagaimana. Itu lebih dari duit kadang-kadang bagi saya. Perhatian seperti itu. Tanya keadaan saya. Ya, alhamdulillah baik, ini gimana, sehat selalu. Oke, itu aja, cuman itu suatu yang sangat bernilai di pikiran saya. Terima kasih pada mereka semuanya itu. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga mereka semuanya semakin tambah sukses. Sudah terenovasi, mungkin kalau dicek sekarang sudah kitchen set, kemarin sudah ada yang mendesain. Di tengah renovasi rumah untuk sang cucu, seperti apa keteguhan hati seorang Haji Faisal menolak tes DNA yang merupakan keinginan dari Dodi Sudrajat? Benarkah ia bersikeras tidak mau melakukannya lantaran merasa khawatir berdampak negatif bagi Gala Sky? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Di tengah proses renovasi rumah untuk Gala Sky, polemik terkait hak perwalian antara keluarga almarhum ibu dan ayahnya masih terus bergulir. Hubungan antara Haji Faisal dengan Dodi Sudrajat pun dikabarkan semakin panas dan belum menemui titik damai. Terlebih saat ayahanda Vanessa itu sempat mengutarakan keinginannya untuk melakukan tes DNA kepada Gala. Sebagai kakek, Haji Faisal pun menganggap semua itu adalah hal yang sangat konyol. Ia pun bersikeras tidak akan mengizinkan siapapun dan sampai kapanpun untuk melakukan tes DNA kepada cucu tercintanya. Lantas benarkah semua itu dilakukan oleh Haji Faisal karena merasa keinginan tes DNA kepada Gala sama saja dengan merusak nama baik sang cucu serta almarhum kedua orang tuanya jika memang benar-benar terjadi?
tes DNA ini sangat rancu dan sangat apa ya, pemikiran ini nih, saya istilahnya bagi pribadi saya menyebutnya pikiran konyol ini. Kenapa saya sebut pikiran konyol ya? Karena bagi saya pertama sekali saya sudah menyatakan bahwa cucu saya ini adalah anak almarhum Febri. Jadi cucu saya nggak ada saya keraguan sedikit pun juga. Nah, adanya wacana atau keinginan dari orang-orang yang akan melakukan tes DNA, pihak-pihak lain ya, itu saya tidak mengerti jalan pikirannya. Sekarang kalau seandainya anak saya ini, cucu saya ini, umpamanya ada seseorang yang mengaku bapaknya, bagaimana nanti kalau seandainya itu apa? Iya itu bapaknya, umpama. Bagaimana nanti beban mentalnya anak cucu saya ini kalau sudah besar? Dan bagaimana dia menanggapi sikap mamanya? Ya, bagaimana dia menilai mamanya, pribadi mamanya? Berbuat seperti itu kan sangat mengganggu ya, pikiran saya sangat mengganggu. Jadi bagi saya benar-benar ini tidak masuk di akal cara berpikirnya orang ini. Buat almarhum buat anak cucu saya apa untungnya? Kalau memang ini bapaknya apa untungnya? Tidak ada satu alasan pun mengatakan bahwa itu demi cucu, demi Gala, demi kebaikan Gala. Tidak ada alasan. Apapun yang disampaikan sekarang, apapun yang kita sebut sekarang demi Gala, kalau hal itu masih kita kemukakan, masih kita beritakan, itu nggak masuk di akal itu. Itu nggak benar, bukan demi Gala, itu demi menghancurkan Gala, demi hancurnya Gala, nggak ada cerita lagi. Demi hancurnya Gala. Demi Gala, cucu yang sangat ia sayangi, Haji Faisal memang berusaha sangat keras untuk melindunginya. Tidak hanya secara fisik dan material, tapi juga psikologinya. Karena itulah, terkait keinginan tes DNA dari pihak Dodi Sudrajat membuatnya khawatir akan berdampak negatif kepada Gala. Ya, semua itu dapat berujung begitu banyak kemungkinan, seperti halnya menjadi korban bully sepanjang hidup cucunya. Terlebih, jejak-jejak digital tak akan pernah terhapus dan akan terus ada hingga Gala dewasa nanti sekalipun. Lantas benarkah lantaran kekhawatiran tersebut, Haji Faisal dan keluarga kini lebih protektif kepada Gala, bahkan untuk bertemu dengan orang lain, termasuk tidak mengizinkan Dodi Sudrajat untuk dapat membawa Gala. Untuk sekarang kan saya sudah memprotek dia, sekarang nggak bisa sekarang ketemu dengan sembarang orang. Kalau ada tamu saya bawa dia ke kamar, enggak boleh lagi sekarang. Saya ngeri saya. Takut kena dia nanti. Jadi saya awasi banget sekarang. Beban mental yang akan ditanggung oleh cucu saya ini sangat berat itu. Jangankan untuk apa ya, untuk bersekolah, untuk hidup aja kalau memang benar mungkin tidak sanggup dia kali, tidak sanggup dia untuk hidup anak saya kalau benar-benar dibapakkan kepada orang lain sekarang cucu saya ini. Begitu apalagi Pak, jejak digital gitu. Iya, jejak digital. Nah, ini bapaknya. Terus mamanya nikahnya sama anak saya. Bapaknya orang lain. Nilai mamanya di mata dia udah jelek banget. Nilai dia di mata masyarakat apa menurut baik, ini bakal baik. Beban mental yang dia emban itu luar biasa, nggak bisa main-main. Jadi hendaknya saya berharap kepada orang yang berpikiran seperti ini agar dapat berpikir ulang kembali. Coba berpikir ulang. Janganlah mengorbankan seorang anak kecil cucu saya ini demi mencapai sesuatu, demi mendapatkan sesuatu kemenangan. Kemenangan apa sih yang bakal kita dapat sebenarnya di dalam hal ini? Ya, kemenangan apa sih? Apa yang sesuatu apa ya yang kok sampai kita berani mengorbankan seorang anak kecil yang anak masa depan, dia perlu hidup tenang tanpa beban. Sekarang kita taruh beban buat dia, kita carikan bapaknya, masyarakat tidak akan ada yang respect. Siapa yang kerjanya ini yang mengungkit-ungkit ini persoalan ini, dicari lagi, anak saya tidak akan tinggal diam. Terus cucu saya tidak akan tinggal diam. Terus cucu saya, wah ini enggak masuk bagi saya secara berpikirnya dah. Ya mudah-mudahan semua kita sama-sama dapat petunjuk lah ya.
agar mencapai sesuatu kemenangan, mencapai sesuatu yang kita inginkan itu dapat dengan cara-cara yang baik. Di saat kedua keluarganya masih terus berpolemik, seperti apa ceria dan aktifnya perkembangan Gala Sky yang kini semakin lengket dengan omanya. Bagaimana pula perkembangan Gala yang semakin pintar, di antaranya mengenal berbagai macam huruf dan jenis binatang. Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Mengikuti tumbuh kembang buah hati tentu merupakan hal yang menggembirakan. Apalagi saat kita ikut andil dalam prosesnya. Hal ini agaknya yang dirasakan benar oleh Haji Faisal dan keluarga besarnya. Guna membantu proses tumbuh kembang cucunya Gala Sky, ia dan keluarga besarnya mulai mengenalkan bocah yang akan menginjak usia 2 tahun ini kepada hal yang bersifat akademis, yakni membaca. Tidak hanya itu, beberapa rekan mendiang sang mama juga diketahui ikut andil dalam hal ini. Seperti mulai mengenalkan Gala kepada binatang. Dan seperti inilah saat Gala unjuk kebolehannya mengenal beberapa hewan. Iya, kuda. Zebra. Zebra. Singa mana? Ini ada. Oh, singa ini. Pintar banget dia. Ayo, panda yang mana panda? Gajah mana gajah? Ini. Bola mana bola? Ini bola. Tuh, lihat apa itu? Mau belajar sama opa? Alhamdulillah perkembangan Gala bagus dan dia sehat-sehat, ceria. Cuman rewel sedikit. Rewelnya istilahnya dia sukanya sama oma dulu. Ya paling main-mainan apa kayak main-mainan mobil-mobilan di rumah. Ya buat menghabis-habisin waktu sama oma. Sekarang lebih diarahkan oleh mamanya baca-baca huruf A, B, terus baca-baca ya tulisan-tulisan pengenalan huruf binatang. Oh, yang kemarin sempat juga tuh di apa sama Bu Anggi tuh. Ya, ada gajah, kucing, ayam, ya dan lain-lain. Ya, di tengah ramainya konflik yang dialamatkan kepadanya, Haji Faisal dan keluarga besar tentu sadar hal tersebut dapat berpengaruh kepada tumbuh kembangnya di kemudian hari. Untuk itu, ia pun mulai memperketat pola pengasuhan terhadap cucunya ini. Apalagi beberapa hari terakhir, Gala harus ditinggal oleh sang tante Fuji yang kini banyak disibukkan dengan aktivitasnya di dunia hiburan. Lantas benarkah kesibukan Fuji membuat Gala sering kangen? Dan benarkah dengan banyaknya kesibukan Fuji juga membuat Gala lebih dekat dengan sang nenek? Kan Puji sering video call juga. Ya video call jadi ya kangen dia. Kangen ya. Tapi kalau dia kangen banget di video call kan ya udah bilang kangen. Kalau sama omanya memang setiap saat dia nanya sekarang, setiap saat. Hilang aja omanya sekarang dia udah rewel dia. Makanya sekarang omanya nggak ke pasar. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam.
Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.